Jamaah Majelis Ta'lim Baitur Rahim yang saya cintai karena Allah, tak bosan saya mengingatkan dan mengajak ibu-ibu semuanya untuk terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmatnya Allah itu ketika disandingkan dengan ujian yang kita diterima, masalah yang kita hadapi, masalah dan ujian itu hanya seperti gerimis. Jangan sampai gerimis ini kemudian melupakan hujan lebat yang Allah turunkan. Hujan lebat yang Allah turunkan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya berharap pengajian kita setiap Sabtu menjadikan kita pribadi-pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah, yang amnesia terhadap ujian atau musibah yang Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya ujian dan musibah itu hanya seujung kuku saja. Jangan sampai kemudian kuku yang lebih besar ini kemudian kita lupakan. Maknanya jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita ya itu kemudian menjadi luntur karena adanya ujian, karena adanya musibah yang Allah berikan. Padahal itu hanyalah sebagai seujung kuku saja. Sebagai orang yang beriman, ketika kita menghadapi ujian, apapun ujian yang kita hadapi, maka sungguh ujian itu hanya sebatas untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini dituntut keimanan oleh Allah itu khairihi, baiknya, wasyarrihi, buruknya. Baik dan buruknya ketetapan atau qada dan qadar yang Allah berikan kepada kita, kita harus terima. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang kalau Allah berikan nikmat kita terus bersyukur, sujud syukur tereren-eren, enggak berhenti. Tapi ketika ada musibah sedikit saja kemudian kita mengeluh kepada Allah, ya Allah dosa apa saya? Masya Allah. Saya berharap saya dan ibu menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena janji Allah itu sangat jelas. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur Allah tambah. Kalau kita bersyukur atas nikmat makan tempe hari ini, tadi pagi sarapan sama orang arek tempe, bersyukur dengan itu Allah tambah. Ya. Wala in kafartum, tapi kalau kita kufur atas nikmat itu, makannya tempe tapi pengennya pecak bandeng, maka makan pecak bandeng pun gak ada rasa pecak bandengnya, karena gak ada rasa syukurnya. Ya, kata Allah apa? Inna azabi lasyadid. Sungguh azabnya Allah itu sangat pedih. Jadi pengajian itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggapai bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Kualitas keimanan kita bertambah kepada Allah, kualitas ibadah kita pun bertambah karena ilmu, kan begitu ya Bu ya? Karena qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakan apakah sama orang yang berilmu dengan mereka orang yang tidak berilmu? Tentu beda. Sujudnya ibu dengan sujudnya mereka yang tidak suka hadir di majelis ilmu tidak akan pernah sama kualitas sujudnya. Kenapa? Karena sujudnya orang yang ngaji penuh dengan kepayahan, panas-panas, sambil ibu sakit kaki ya, pakai tongkat dan lain sebagainya, datang ke majelis ilmu untuk menggapai keridhaan Allah, tidak akan pernah sama dengan mereka yang hanya bertidur-tiduran di rumah, asik nonton di TV. Tidak akan pernah sama kualitas ibadahnya, karena paham apa esensi daripada sujud itu ya. Jadi mudah-mudahan pengajian kita ini menjadi barometer keimanan kita kepada Allah ya. Barometer keimanan kita kepada Allah. Sungguh kata Allah, ketika orang itu ingin diberikan hidayah kepada Allah, may yuridillah bihi khairan, barang siapa Allah menghendaki kebaikan ada pada diri seseorang, Allah ingin ibu baik, Allah ingin ibu itu menjadi pribadi yang baik, maka kata Allah yufaqihu fiddin. Kata baginda Rasulullah, yufaqihu fiddin. Allah berikan pemahaman faqih kepada kita.
ya, fakih kepada diri kita. Jadi ketika Allah inginkan kebaikan kepada kita itu bukan bertambah hartanya, bukan bertambah bagus pakaiannya, bukan bertambah mewah rumahnya, bukan. Tetapi ketika Allah menginginkan kita ini menjadi baik, maka Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuntut ilmu. Maka ibu harus bersyukur ketika diberikan nikmat sehat, masih kuat hatinya melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan membahas bab 30, bab tentang memberikan pertolongan, halaman 241. Silakan dibuka. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Al-ayat fi surat Nisa ayat 85. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian atau pahala darinya. Tapi sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Itu adalah lanjutannya. Barang siapa yang memberikan pertolongan tapi dalam keburukan atau kesesatan, maka bagian dosa juga akan mengalir kepada dia. Baik, kita mulai dari ayat ini. Ibu-ibu jamaah yang semoga Allah ridhoi, judul kita hari ini adalah memberikan pertolongan, atau bahasa Al-Qur'annya syafaat. Bahasa Al-Qur'annya adalah syafaat. Syafaat itu adalah bisa diartikan perantara. Syafaat itu bisa diartikan mediator, ya, media pengen cerai, ya kan? Suami istri pengen cerai, kita menjadi penengah. Ini syafaat namanya, Bu. Atau syafaat itu juga bisa kita artikan menjadi penolong, ya, penolong. Nanti hadisnya cuma 2, tapi penjabarannya panjang. Nah, syafaat ini, pertolongan ini, kalau kita rujuk dari ayat yang sebagai landasan, itu ada syafaat yang diperbolehkan, ada pertolongan yang diperbolehkan, ada pertolongan justru diharamkan. Makanya dalam ayat yang lain diterangkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, itu yang boleh. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, contohnya banyak. Sering saya ungkapkan, ya, harus saling tolong menolong. Tapi digarisbawahi dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa, kesalahan. Jadi tolong menolong orang itu juga kita harus cerdas, Bu. Cerdas. Contoh yang tidak boleh itu begini. Contoh, ada seorang laki-laki misalnya pengen banget ngerokok, nggak punya duit, minta duit buat beli rokok. Ibu tahu rokok itu nanti akan merusak kepada jiwanya, maka nggak usah dikasih duit sama dia. Paham nggak, Bu? Ini yang apa namanya, yang tidak diperbolehkan. Apalagi kalau sudah tahu sakau, ganja, ibu kasih uangnya, haram. Walaupun ibu tidak menghisap ganjanya. Ini contoh yang sederhana, misalkan pemuda marah-marah sama mamahnya. Kenapa? Pak, katanya minta rokok, tapi saya tidak punya uang. Ibu kasih uang sama dia, itu bukan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, namanya bukan. Ya, jadi mentang-mentang pengen menolong gitu ya, mentang-mentang pengen menolong, tapi dalam hal yang seperti itu justru tidak dianjurkan. Tapi tolong-menolong dalam ketakwaan itu banyak, ya, sangat banyak.
tetangga kita misalkan nggak punya beras, kita kasih beras. Tetangga kita nggak punya makan, kita kasih makan. Tetangga kita mau hajatan nggak punya tempat, kita kasih tempat. Banyak. Tapi jangan tolong menolong dalam keburukan, ya. Kalau di sekolah atau di kampus, saya suka ngomong sama mahasiswa, kamu lagi ngerjain soal apa? Mata kuliah apa? Agama, Bu. Rukun iman ada berapa? 6, Bu. Ya sudah, saya tidak perlu ngawasin kalian. Kalian sudah paham bahwa Raqib Atid sedang mengawasi kalian dan mencatat kalian. Udah beres. Ibu mah kebiasaan. Ngapain capek-capek ngawas kan? Nah, kalau agama saja, mata kuliah agama saja saya awasi dengan ketat, itu indikator saya ngajarnya gagal. Kan begitu. Nah, ini tolong menolong itu dalam kebaikan. Ingat, dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Contek mencontek itu keburukan. Ya, ibu menolong misalkan orang untuk menyampaikan amanat, tapi kemudian ibu amanatnya itu dilebih-lebihkan, itu juga tidak baik. Itu tidak amanah. Kenapa, Bu? Karena dalam ayat ini diterangkan, jika kita memberikan pertolongan dengan yang baik atau pertolongan yang dianjurkan oleh Allah, maka pahalanya mengalir. Pahalanya mengalir kepada kita. Tapi sebaliknya, jika kita memberikan pertolongan dan itu tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dosanya pun mengalir kepada kita. Maka kemakruhan atau keharaman, karena hukum rokok itu ada yang makruh, ada yang haram ya. Tapi disepakati bahwa karena kita sepakat bahwa merokok itu merusak kepada badan, kepada tubuh kita. Ya, dan setiap yang merusak itu tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Sudah tahu begadang itu merusak, maka begadang itu tidak dianjurkan. Baginda Rasul itu paling tidak suka ngobrol, nongkrong setelah sholat isya. Kalau sudah beres sholat isya, baginda Rasul pulang menemui istrinya, kecuali jika ada perkara-perkara yang harus duduk bareng dengan para sahabat. Jadi baginda Rasul itu, Bu, kalau habis sholat isya sampaikan sama suami ibu. Baginda Rasul itu kalau udah beres sholat isya gak pernah tuh ngobrol di masjid, gak. Pulang menemui istrinya, mendengarkan, ya, feel talk. Jadi mendengarkan istri curhat itu penting, biar istrinya gak stres. Serius. Walaupun suami itu kadang bosan yang diceritain itu lagi, tapi para suami itu harus paham. Itu menjadi obat stres bagi para istri. Walaupun kadang bosan yang diomong itu lagi, para suami harus bersikap, anggap saja itu adalah yang pertama kali curhatannya. Baginda Rasul itu Masya Allah dengerin istrinya, ya. Nah, jadi ada perkara-perkara memang yang kadang kita ini dianggapnya tabu, padahal itu adalah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan baginda Rasul. Rasul itu gak suka, Bu, malam-malam itu begadang. Apalagi ibu-ibu malam-malam begadang, suami mah di mana, ibu mah kemana. Ada lagi dendengan, dua-duanya megang HP. Gusti banyak. Jadi berikan segala sesuatunya itu yang terbaik. Mayyasfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Jadi berikan pertolongan itu sesuai pada jalurnya. Jalur di sini adalah yang disesuaikan oleh Allah dan baginda Rasulullah. Kita masuk ke hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi faqala isfa'u tujaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyyi ma ahabba muttafaqun alaihi wa fi riwayatin ma syaa. Nabi
Sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi seseorang yang meminta kebutuhan, maka beliau menghadap ke semua teman duduknya, kemudian bersabda, berilah pertolongan kepadanya, niscaya kalian mendapatkan pahala. Allah senantiasa memenuhi apa yang disenanginya melalui lisan nabinya. Dalam riwayat lain disebutkan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Hadis ini ibu-ibu memberikan penjelasan kepada kita. Jadi ketika kalau Nabi sedang duduk julasa, duduk lagi kayak gini nih, datang orang cukup datang, ya Rasulullah, orang dua beras kita nih, contoh. Maka Nabi itu tidak serta-merta langsung memberikan beras dari beliau kepada orang tadi, tidak. Tapi yang dilakukan baginda Rasul adalah menatap para sahabatnya, wahai sahabatku, ini ada saudaramu lagi butuh beras, penuhilah hajatnya. Ini namanya perantara, ini namanya mediator. Jadi baginda Rasul itu memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk memberikan bantuan. Ibu-ibu juga begitu. Kenapa, Bu? Bukan baginda Rasul gak punya gandum, bukan baginda Rasul gak punya beras, punya. Tapi baginda Rasul sedang memberikan pelajaran dan pengajaran bahwa siapapun yang bisa membantu orang ini, maka bantulah. Di sini ada pelajaran yang sangat penting, pendidikan demokratis. Enggak mentang-mentang baginda Rasul sebagai khalifah, oh iya, dia punya beras, ambilkan coba itu di gudang, di Bulog misalkan, ambil, kasih, tidak. Tapi memberikan kesempatan kepada para sahabat. Kenapa? Ini juga hadis memberikan penjelasan kepada kita, anjuran untuk memberi syafaat atau memberikan pertolongan kepada orang yang tepat. Tapi kalau orang yang punya keimanan kepada Allah, tinggi rasa imannya kepada Allah, tinggi rasa malunya kepada Allah dan baginda Rasulullah, rasa malu itu akan menjadi hiasan dalam hidupnya. Malu untuk meminta-minta, dia paham akan aifah, menjaga harga diri. Itu sangat sulit untuk mengungkapkan bahwa dia belum makan. Akan sulit dia mengungkapkan bahwa anaknya belum bayar sekolah. Jadi kalau ibu punya teman di majelis ilmu nih, ya kan, ibu hafalkan karakteristik teman ibu kan. Kemudian dia mengucapkan sesuatu, tolong sih bantu saya. Saya punya kesulitan mau bayaran anak, mau anak daftar ulang sekolah. Ngomongnya aja itu udah berat itu. Udah mikir berkali-kali, maju mundur. Maka berikan syafaat, berikan pertolongan. Kemarin kita membahas memenuhi hajat orang muslim. Kemarin, ini pembahasan kemarin itu memenuhi hajat orang muslim. Ini termasuk hajat. Walaupun baginda Rasul bisa memberikan secara langsung, tapi baginda Rasul memberikan pengajaran, kasih, memberikan kesempatan. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa syafaat itu diberikan bagi perkara yang dibolehkan. Tadi sudah dijelaskan. Tapi ketika perkara itu adalah perkara haram, apalagi sudah masuk kepada pengadilan, maka haram hukumnya untuk membantu. Contoh, ini pernah terjadi pada suku Makhzumiyah. Bani Makhzumiyah ini masih dalam makanan kategori keluarga daripada Fatimah Az-Zahra. Kemudian ada seorang perempuan minjem sesuatu, tapi minjemnya gak dibalikin. Berarti apa tuh? Mencuri. Minjem sesuatu tapi tidak dibalikin. Kemudian perempuan ini akan dijatuhkan hukuman. Dan suku Makhzumiyah ini adalah suku yang dihormati, suku yang disegani. Kalau kita tarik, keluarga terpandang. Isin keluarga terpandang dihukum dipotong tangan, mah kira-kira begitu kalau saya
Kalau saya literasikan ke zaman sekarang, isin ge, masa dipotong tangan? Coba dirayu baginda Rasulnya tuh, biar jangan dipotong tangannya. Ini kan menjadi perantara kan, menjadi penolong kan, tapi dalam perkara yang salah. Akhirnya salah seorang dari mereka itu mengutus siapa? Mengutus Usamah bin Zaid bin Harisah, anak angkatnya baginda Rasul. Ini Usamah bin Zaid bin Harisah ini disayang sama baginda Rasul. Coba bin Harisah dirayu baginda Rasulku supaya tidak dipotong tangan posisinya. Tapi apa yang terjadi? Lau anna Fatimah binti Muhammad syaraqat, kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangan. Tegas baginda Rasul mengatakan itu. Jadi kalau sebuah perkara dan perkara itu sudah nyata salah, jangan dibela. Kalau ada sebuah perkara dan perkara itu nyata-nyata salah, jangan ditolong. Kasihan ya anaknya diceblosin ke penjara, coba sih disogok aja. Jangan sampai ngomong kayak begitu ibu. Kenapa? Dosanya ngalir sama ibu. Karena sudah tahu dia salah posisinya. Kalau sudah tahu perkara itu salah dan sudah sampai masuk kepada pengadilan, maka ibu tidak perlu bersaksi untuk membenarkan atas kesalahan itu. Kecuali perkara itu tidak sampai masuk kepada pengadilan. Ketahuan mencuri, ibu maafkan. Tapi kan belum masuk pengadilan, paham maksudnya? Tapi kalau sudah masuk kepada pengadilan, sudah masuk ke dalam ranahnya hukum, maka ibu secara tegas sedang menentang hukumnya Allah. Karena orang yang salah patut dihukum. Itu yang saya maksudkan kepada bahwa pertolongan itu harus tepat pada posisinya, yang disesuaikan, yang disyariatkan oleh Allah dan baginda Rasulullah. Jadi ini pernah terjadi kepada suku Bani Mahzumiyah. Jadi jangan sampai walaupun anak kita gitu yang salah, tapi kalau sudah sampai kepada pengadilan, maka biarkan itu urusan pengadilan. Jadi ada perkara-perkara yang harus kita bela, ada perkara-perkara yang tidak perlu ada pembelaan dari kita apabila perkara tersebut sudah melanggar ketetapan Allah dan baginda Rasulullah dan masuk ke dalam ranah hukum. Jadi syafaat itu, pembelaan itu ada dua perkara. Paham ya Bu ya? Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran yang ketiga adalah pendidikan demokratis dalam keluarga, dalam masyarakat, kepada anak, ya, kepada jamaah. Silakan demokratis. Ibu kalau saya salah, tegur saya, silakan. Kan begitu. Pendidikan demokratis. Paham sampai sini Bu? Baik. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang kisah Barirah dan Mughis. Mughis itu suaminya. Ia berkata, qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law raja'tihi." Qalat, "Ya Rasulullah, ta'muruni?" Qala, "Innama ashfa'u." Qalat, "La hajata li fi." Rawahul Bukhari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Barirah. Barirah ini ibu kalau mau tahu budaknya Aisyah, maulah pembantunya Aisyah. Alangkah baiknya engkau kembali kepadanya Barirah. Barirah berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau memerintahkan itu kepadaku?" Beliau menjawab, "Aku hanya hendak memberikan syafaat, mediasi, sebagai mediator." Wanita itu berkata, "Aku tidak membutuhkannya lagi." Masya Allah. Ngerti gak Bu kalau baca doa kayak begitu? Enggak. Bu, hadis ini nih sedang menceritakan kepada kita tentang kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan, tapi kemudian ini menjadi pelajaran yang sangat penting dalam berumah tangga. Hadis ini mengisahkan tentang Barirah. Barirah itu pembantu, punya suami sama-sama budak. Dua-duanya budak. Jadi kisah cinta dua orang budak. Barirah budak perempuan
yang ada di bawah naungannya Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, Barirah ini dimerdekakan. Budaknya cantik, merdeka. Kalau budak, konsekuensi fikihnya nih, kalau seorang budak sudah dimerdekakan, maka dia mempunyai khiyar. Khiyar itu memilih apakah lanjut dengan suaminya yang statusnya masih budak, atau dia meminta fasakh, cerai dari suaminya. Ini konsekuensi hukum. Maka pada saat itu Barirah minta kepada baginda Rasul untuk cerai atas permintaan istri, karena dia sudah merdeka. Masya Allah. Kemudian ketika sudah bercerai, berpisah antara Barirah dengan Mughis, suaminya namanya Mughis. Mughis ini ngintilin Barirah terus. Ngintilin Barirah itu sampai Mughis ini di belakang Barirah, kemanapun Barirah pergi diintilin. Nangis Bu, sambil nangis sampai air matanya itu jatuh ke jenggotnya. Ini berarti para sahabat itu berjenggot Bu ya. Berjenggot sunnah, jenggot itu sunnah. Nangis Bu, Mughis itu nangis saking apa? Saking demennya sama Barirah. Sampai baginda Rasul ngomong ke Abbas, wahai, lihat tuh Mughis tuh demen banget ya sama Barirah. Iya, sampai diintilin terus gitu Barirahnya, sampai nangis membasahi janggutnya. Betapa besar cintanya Mughis kepada Barirah terlihat oleh baginda Rasul, sampai Rasulullah pada waktu itu tersentuh hatinya. Dipanggillah Barirah oleh baginda Rasul, wahai Barirah, seandainya engkau mau kembali kepada Mughis. Kemudian Barirah bertanya kembali kepada baginda Rasul, apakah ini perintah ya Rasulullah? Masya Allah. Apa ya Bu konsekuensinya? Para sahabat bab cinta saja, urusan demen sama laki-laki itu dikembalikan sama baginda Rasul. Pertanyaan itu mengandung makna Bu, ya Rasulullah, apakah ini perintah darimu? Kalau ini perintah darimu, maka saya akan kembali kepada Mughis. Kata baginda Rasul, enggak, saya cuma jadi mediator saja. Kasihan suami kamu tuh sampai nangis ngintilin. Kalau ini bukan perintah ya Rasulullah, sungguh saya tidak punya hajat lagi sama dia. Bahkan dalam riwayat lain diterangkan, Barirah ini ngomong, kalaulah Mughis itu punya harta yang sangat banyak diberikan kepada saya tidak akan pernah kembali kepada Mughis. Kenapa? Enggak cinta Barirahnya kepada Mughis. Jadi ini kisah cinta bertepuk sebelah tangan. Konsekuensi hukumnya apa Bu dari sini? Ada apa, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Dari kisahnya Barirah dengan Mughis. Pertama, ketika rumah tangga itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah, maka sejatinya dia tidak akan melihat kepada background, kepada paras, kepada kekayaan atau apapun. Tapi landasannya adalah iman kepada Allah. Maka ada 3 kunci Bu. Ada 3 kunci supaya rumah tangga kita ini betul-betul dalam lindungan Allah, dalam naungan Allah, dan menjadi keluarga yang sakinah di dunia dan sakinah nanti ketemu di akhirat. Apa kunci yang pertama? Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Ayatnya tentang talak. Ayatnya itu tentang talak. Ngerti talak Bu ya? Nanti kita belajar lagi. Ayat itu tentang talak. Tapi di dalam ayat talak itu ada satu penggal kalimat yang sangat indah. Apa kata Allah? Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah engkau lupakan kebaikan di antara kamu. Kenapa kok ayat itu, kalimat yang indah itu diselipkan dalam ayat tentang talak? Allah sedang memberikan gambaran kalau kita ini lagi empat
sama suami, marah kita sama suami, kecewa kita sama suami, ya nggak ada kan? Suami kita itu bukan baginda Rasul, betul? Suami kita itu penuh dengan kesalahan. Kalaulah berumah tangga itu bukan karena Allah, nggak ada berumah tangga yang tahan sampai sekarang. Saya salut nih sama ibu-ibu, sudah pada tua-tua, sudah pada punya cucu, sanggup untuk mempertahankan hidup rumah tangga. Kalaulah rumah tangga itu basisnya hanya cinta semata, pasti terpisah dari kapan itu. Tapi karena cinta itu basisnya adalah Allah, dan ini ayat ini menjadi penguat, wala tansawul fadla, wala tansawul fadla, jangan kau lupa terhadap kebaikan. Ini kunci. Kalau ibu lagi marah sama suami, ingat kebaikan suami. Kalau ibu lagi jengkel sama suami, ingat bagaimana pertama kali ibu ketemu sama suami. Ada orang soleh, Bu, setiap malam itu nanya sama suaminya, ini pasangan, termasuk Abu Darda. Ini saya kalau ngelihat janda-janda di sini nih, mohon maaf ya, yang tidak menikah lagi, itu saya teringat Ummu Darda. Nah, Bu Ummu mungkin tahu kisah Ummu Darda. Abu Darda dan Ummu Darda, pasangan romantis yang visi misinya sampai surga bersama. Singkatnya, Abu Darda ini meninggal, wafat. Kemudian Ummu Darda itu dilamar, tapi gak mau dilamar itu, gak mau menikah lagi. Apa jawabannya coba? Saya pengen berkumpul lagi dengan Abu Darda di surga, Masya Allah. Jadi kalau tanya gitu, ini pernah juga diikuti sama wanita solihah, pasangan solih dan solihah. Setiap malam dia bertanya kepada suaminya, apakah engkau ridho kepadaku? Suaminya berkata sesuai dengan isi hatinya. Hai para suami, gak usah dusta, gak apa-apa ngomong aja. Jadi kalau suaminya berkata saya ridho, istrinya baru tidur. Setiap malam, Bu, wahai suamiku, apakah engkau ridho kepadaku? Kata suaminya, hari ini saya kurang ridho kepadamu. Bergegas besoknya itu istrinya lebih baik, melayani suaminya, memberikan pengkhidmatan kepada suaminya. Jadi suaminya ini memang jujur jawabnya. Sampai satu ketika dia berada di dalam pesawat, terombang-ambing pesawat ini. Kemudian si istri nanya, wahai suamiku, apakah engkau hari ini ridho kepadaku? Kemudian suami itu mengatakan, Neng ngapain sih lagi di atas pesawat, kita ini tidak tahu selamat atau tidak, terombang-ambing masih nanya itu. Ketahuilah bahwa ridhomu akan membukakan 8 pintu surga untukku. Maka suami berkata kepada istrinya, saya ridho kepadamu. Apa yang terjadi? Pesawat itu betul-betul hancur. Istrinya wafat, suaminya selamat. Dalam jumpa pers mengatakan, saya ridho kepada dirimu. Harusnya begini nih rumah tangga dalam Islam itu, saling ridho. Istri minta koreksi dari suami. Suami mengatakan sesuai dengan isi hatinya. Kalau dia tidak ridho, katakan dia tidak ridho supaya istri memperbaiki kesalahan pada di hari esok. Ini kan kadang kita ini para istri ini pede aja, nggak pernah nanya sama suami, pede aja. Padahal nggak tahu apakah suami kita ridho atau tidak. Sebaik-baiknya istri itu adalah ketika dia meninggal, suaminya ridho terhadap dirinya. Kenapa? Surga dan nerakanya istri itu ada di tangan suami. Hanya wala tansaul fadla bainakum. Ingat Bu kisah Isra Mi'raj? Banyak yang di neraka itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perkaranya apa? Banyak tidak berterima kasih kepada suami. Wala tansaul fadla. Bu, penyakit kita, saya perempuan, ibu perempuan, penyakit
kita nih suka tidak berterima kasih kepada suami. Makanya banyak penghuni neraka itu perempuan perkaranya tidak bersyukur atas kebaikan suami, nggak mau syukur. Dikasih sedikit ngomel, dikasih banyak kurang aja. Itu perkaranya. Sampaikan wala tansaul fadla. Kalau lagi enek marah sama suami anak muda, ingat jangan lupakan kebaikan suami. Sekecil apapun kebaikan itu. Kemudian tips yang kedua atau cara yang kedua agar rumah tangga kita ini harmonis adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jangan suka ngumbar aib rumah tangga. Nggak boleh. Apalagi urusan ranjang. Tidak boleh ada seorang pun yang tahu. Kenapa? Suami kita itu pakaian. Kita ini pakaian bagi dia. Dia pakaian bagi kita. Fungsi pakaian apa? Menutupi. Jadi kalau ada masalah tidak perlu banyak orang yang tahu. Kenapa, Bu? Karena ibu kalau banyak curhat kepada orang, ya, anak-anak muda atau ibu-ibu yang punya anak muda di rumah, sampaikan kalau ada masalah rumah tangga tidak perlu banyak curhat sama orang lain. Kenapa? Karena kalau banyak curhat sama orang lain, banyak kepala yang tahu, banyak ide yang muncul, banyak A, B, C, D, E. Makanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tidak perlu banyak bercerita tentang aib suami, tentang rumah tangga, sekalipun kepada teman dekat. Perlu. Saudara gimana kalau ada hajat untuk islah? Kalau ada hajat untuk islah boleh kita cerita sama saudara. Ya, ngerti islah, Bu? Untuk perbaikan. Boleh, bukan hanya sama saudara kalau untuk perbaikan, sama guru ngaji, sama siapa yang kita percaya boleh. Tapi tidak dalam forum. Posisinya begitu. Ya, kenapa? Karena selain kita tidak boleh mengingkari kebaikan suami, ingat kita ini adalah pakaian. Ya, kita ini adalah pakaian dan fungsi pakaian itu adalah menutupi. Kemudian pelajaran yang ketiga atau tips yang ketiga adalah Quran surat An-Nisa 19. Gampang kalau Quran surat An-Nisa 19. Dan yang ketiga itu apa yang kita benci bisa jadi ada kebaikan. Maka jangan kita terlalu benci terhadap perkara tersebut posisinya. Asa at-taqwa syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Kadang kita tidak benci dengan tingkah laku suami, bisa jadi suami juga benci dengan tingkah laku kita. Ya, tetapi kalau basic rumah tangganya itu untuk mendapatkan ridhonya Allah, sebenci apapun kita kepada suami, semarah apapun kita kepada suami, misinya adalah bagaimana kita bisa berkumpul di surganya Allah, maka pasti sabar itu akan tertanam dalam diri kita. Kisah Bariro juga memberikan konsekuensi hukum fikih, Bu. Jadi gini, ada konsekuensi hukum fikih. Kalau perempuan minta cerai, namanya fasah. Kalau fasah, ketika suaminya minta rujuk, tadi kan mungkis minta rujuk kan, balik maning, rujuk, minta kembali. Kalau statusnya fasah, maka istri boleh menolak untuk kembali. Fasah. Tapi kalau statusnya talak, beda nih. Kalau statusnya talak, yang menjatuhkan adalah suami. Istri ketika suaminya minta rujuk, walaupun dia nggak mau suaminya ini misalkan minta rujuk, istrinya tidak mau, maka istri tidak ada hak untuk menolak. Faddallallahu ba'dukum 'ala ba'd, ar-rijalu
bisa. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Apa keutamaannya laki-laki? Laki-laki itu punya hak talak, Bu. Karena dia punya hak talak, dia punya hak rujuk. Mau tidak mau istrinya untuk dirujuk, kudu cerdas. Kalau suami mentalak kita, jangan keluar dari rumah. Tetap stay di rumah, pisah kamar, pisah tempat tidur. Ketika hujan datang, suami mau rujuk, ya paham Bu? Tapi kalau sudah sampai 3 kali bersuci belum rujuk, maka rujuknya harus nikah ulang, ya, paham ya? Kalau rujuk nggak perlu ada saksi. Kalau nikah ulang ya harus ada saksi seperti awal, ada mas kawin, ada wali, ada ijab, ada kabul, ya. Posisinya begitu. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, silakan jika ada pertanyaan. Saya mau bertanya,